Rp500. Jadi saudaraku, saya berangkat itu dengan iman, tidak punya ongkos. Di saat mau turun, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah mau nyampe, ongkosnya mana? Saya nggak tahu pas saya udah turun, saya mau bayar ongkos, itu kena ngomong udah dibayar. Saya nggak tahu siapa yang bayar. Yang saya tahu, saya minta sama Tuhan, ongkosku mana? Demikian juga pulang saudara ke Medan. Kalau pagi itu, kalau siang-siang siap ibadah ke Lubuk Pakam itu melayani, masih ada damri yang ongkos Rp100. Pulangnya nggak ada lagi damri saudaraku, udah sore, udah mau jelang malam. Itu ongkosnya sudah sampai 500 ke Rp1.000. Udah mau sampai amplas, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ongkosku. Ada saja yang turun membayarnya. Saya tidak kenal orang ini. Ini saya boleh rasakan berjalan hampir lebih kurang 1,5 tahun. Yang uniknya saudaraku, di dalam pelayanan saya itu, ya, anak sekolah minggu 2 tadi, pulang ibadah, dimarahi bapaknya. Ngapain kau situ? Kita poste itu. Ngapain kau ikut? Ada di gereja kita sekolah minggu gitu. Dia melapor sama saya bilang, ayo kita doakan orang tua. Minggu depannya bapaknya sakit, yang melarang doa tadi. Anak ini minta sama saya, Om doakanlah bapak saya. Saya bilang, jangan saya. Kau udah percaya sama Tuhan? Sudah. Kau yang doakan, ayo sama-sama kita. Dia yang berdoa saudaraku. Dia minta supaya Tuhan sembuhkan bapaknya. Jam 12 siang. Benar saudaraku, dia pulang, dia bilang sama bapaknya, Pak udah sembuh bapak sudah. Jam 12 tadi bapak sembuh. Kaget bapak. Kok bisa tahu anak? Yakin doakan bapak. Yang melarang tadi saudaraku, minggu depannya datang beribadah. Haleluya. Itulah awal jemaat yang saya layani orang dewasa. Minggu berikutnya tambah dari keluarganya. Minggu berikutnya tambah tetangganya. Minggu berikutnya hampir sampai 200 jiwa saudara. Itu boleh berkembang. Yang saya mau katakan di sini saudaraku, mintalah sama Tuhan. Tuhan itu kan baik. Dan jangan layan, jangan tahan, jangan kita abaikan rancangannya. Kalau memang Tuhan gak dulukan, ya udah gak apa-apa. Jangan ngotot. Pertama saya minta barang sama Tuhan, ya itu dengan iman. Setelah saya mengerti iman, saya setia naik angkot kalau ke gereja, tapi selalu terlambat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan malu aku gini melayani, tapi terlambat. Tuhan kasih sepeda motor. Saya pakai sepeda motor itu setia. Saya sudah punya anak 1, 2, 3. Tuhan bagaimana ada di 5 orang satu sepeda motor. Kadang hujan terlambat. Kadang panas kasihan anak-anak kena matahari. Saya bilang sama Tuhan, kayaknya aku udah perlu mobil Tuhan. Tahun 999 Tuhan kasih saya. Tuhan kalau nggak bisa cash, kredit pun jadi. Saya bilang kasih DP-nya. Tuhan kasih DP-nya 9 juta. Begitu Tuhan kasih DP 9 juta, Tuhan kalau kau sudah kasih DP-nya, kau kasih angsurannya. Dan itu boleh berlaku saudara. Jadi saya tuh kalau dilihat orang itu seperti orang kaya, ternyata tidak. Karena memang tuntunan Tuhan saja. Dan itu boleh berlaku sampai saat ini. Dan saya tidak mau pakai mobil yang lama. Kalau sudah lunas saya jual, saya beli lagi baru. Lunas saya jual, saya beli lagi baru. Jadi saya selalu pakai mobil yang baru. Jadi nggak selalu ke bengkel. Yang paling lama saya pakai Xenia kemarin sampai 8 tahun. Biasanya saya paling lama 5 tahun. Itu sampai 8 tahun. Makanya saya geser. Saya ambil lagi yang baru. Jadi saudaraku, yang saya mau bagikan sama saudara, setelah kita mengerti firman, tahu apa itu iman, bagaimana Tuhan itu dekat sama kita, mintalah. Dan jangan ragu. Jangan juga ngoyo atau ngotot. Aku ingin begini, Tuhan ingin begini, tapi tidak porsinya kita. Jangan.
Jadi inilah saudaraku, bagaimana saya merasakan kedekatan saya dengan Tuhan, bagaimana saya enaknya indahnya sama Tuhan, ya. Sehingga bisa dibilang seperti kemarin itu mobil sempat bermasalah ya saudaraku ya. Ya kalau mau ditarik kenapa rumahnya? Saya gituin aja. Waktu suruh telepon sama saya, Pak bagaimana itu mobil? Oh itu di depan, saya bilang, datanglah kemarin. Dia datang suruhnya. Nah, itu mobilnya. Kalau mau ambil aja, saya bilang. Nggak berani ambil saudaraku. Nggak berani ambil. Tuhan, kalau memang ini harus saya selesaikan mobil ini, beri saya datang. Itu saya taruh permohonan di sini saudara. Sudah berapa kali saya saksikan. Ya, saya mohon doa di rumah doa segala bangsa dengan hamba Tuhan luar biasa yang saya kenali ini, termasuk bapak saya ini Pak Manu, termasuk Om Samuel Kito, Pak Paling Bunga, ketepatan saya diizinkan Tuhan sekamar dengan mereka. Saya minta doa itu saudara, dan saya tuliskan di sini. Puji Tuhan itu selesai semua. Jadi saudaraku, kalau kita sudah kenal Tuhan, sudah tahu Tuhan itu sebenarnya siapa, bagaimana baiknya, bagaimana pedulinya, silakanlah sama Tuhan. Silakan saja. Jadi saudaraku, inilah yang dapat saya bagikan kepada saudara semua. Mungkin saudara melihat, wah, ini Pak Hartono ini orang kaya rupanya ini. Begitulah jalan hidupnya saudara. Saya selalu berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan cukupkan. 3 anak saya kuliah, cuma ngegrip kerjaku. Sampai saya pernah selalu ini Om Ampe selalu apa saya. Ya mari Bapak kerjakan apa itu, bayar kreditnya. Anak Bapak kuliah, dapat dari situ. Tuhan cuma cukupkan. Ada jangan Tuhan cukupkan. Hamba Tuhan loh, ini kok begini ngomongnya. Jadi kadang yang mematahkan kita saudara kita sendiri. Jadi percaya saja sama Tuhan. Amin. Memang mata ini kadang membuat kita bisa belok-belok iman. Tapi coba mata rohani kita itu juga. Haleluya. Apapun masalahmu, mau sakit, mau apapun, serahkan semua saudara. Haleluya. Inilah kesaksian saya. Saya serahkan kepada yang lebih pujian. Haleluya, Tuhan kita